الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah wa yasrifu anhum abwabal jahli wasyubhah ya madarikus syaitani wasyabakuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat sidang jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada asar yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat, yaitu berupa nikmat nyawa kepada kita. Inilah penggerak yang menjadi motor dalam kehidupan kita. Tanpa nyawa, tubuh ini akan menjadi tidak berdaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu menjadi ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan fahyakum, dulu kalian itu mati, fahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Kita sadar bahwa nikmat hidup ini, nikmat nyawa ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum, dan harus kita ingat suatu saat nanti Allah akan mematikan kita kembali. Summa yuhyikum, dan nanti Allah akan membangkitkan kita, menghidupkan kita yang kesekian kalinya. Summa ilaihi turja'un, dan setelah itu kita abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pilihan abadi kita tersebut, apakah kita menuju kepada surga yang abadi atau kita berada dalam neraka yang sangat menyakitkan, yang sangat panas. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul selalu mengupayakan agar kehidupan ini, agar nikmat hidup ini selalu dimanfaatkan sesuai dengan sabda beliau, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Siapkan oleh kalian 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang masa matimu. Oleh karena itu, selagi kita punya nyawa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan yang luar biasa untuk kita beribadah, untuk kita mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema kita sesuai dengan yang diberikan kepada kami, yaitu tentang tarikhud dakwah al-islamiyah, sejarah dakwah Islam, yang mana pada beberapa minggu yang lalu telah kita bahas tentang pelaksanaan dakwah yang bersifat awal-awal mulanya sir, yaitu sembunyi-sembunyi. Kita telah membahas bagaimana Rasulullah mengajak kaum kerabatnya untuk masuk Islam, yaitu diantaranya Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib, yang sudah kita paparkan pada beberapa minggu yang lalu. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini, tema kita da'watuhu sallallahu alaihi wasallam di Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dakwah Rasul kepada sahabat al-jalil Utsman bin Affan radhiyallahu an. Akhrajal Madaini an Amr bin Utsman qala Utsman dakhaltu ala khalati a'uduha Arwa binti Abdul Muttalib. Berkata Utsman, suatu hari aku berkunjung ke rumah makcikku yang bernama Arwa binti Abdul Muttalib. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruangan tersebut. Faja'altu anzuru ilaihi, maka aku memperhatikan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zahara sya'nahu yawma idzin syai'un, sungguh ada yang berbeda nampak pada wajah Rasulullah SAW menggambarkan akan keistimewaannya. Faqbala alayya, maka beliau pun menghadapku. Faqala malaka ya Utsman, maka Rasul berkata,
apa yang engkau inginkan wahai Utsman? Qultu a'jabu minka wa min makanika fina wa ma yuqalu 'alaika. Maka berkata Utsman, a'jabu minka, aku sangat merasa kagum dengan engkau. Wa min makanika, dan kagum dengan posisi engkau. Wa ma yuqalu 'alaika, dan juga kagum terhadap apa orang-orang yang katakan kepada engkau. Yani Utsman ini merasa tertarik dengan Rasulullah SAW. Ini belum masuk Islam Utsman. Ini adalah awal perjumpaan Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan, di mana ada rasa ketertarikan ya Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Memang sudah dikenal Rasul tersebut, dan sudah banyak pula orang-orang yang menyebarkan berita hal-hal yang negatif tentang Rasulullah SAW. Qala Utsman, faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada Utsman, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Fallahu ya'lamu laqad ishta'arartu, ya, maka Allah telah mengetahui, maka aku telah merasakan. Summa qala, lalu Rasulullah SAW membacakan satu ayat kepada Utsman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit akan rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Wa fawarib bis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun, demi Tuhan yang memiliki langit, yang menguasai langit dan bumi, sungguh dia itu adalah benar seperti apa yang engkau ucapkan. Summa qama, lalu Rasulullah SAW berdiri. Fakharaja, dan Rasulullah SAW keluar. Fakharajtu khalfahu, maka aku ikut keluar bersamanya di belakangnya. Wa adraktuhu, lalu aku jumpai dia. Fa aslamtu, lalu aku masuk Islam. Ini menggambarkan bahwa Utsman bin Affan setelah hanya satu kali disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau akan dakwah tersebut, dan Utsman langsung menerimanya, dan Utsman langsung masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan kepada kita sangat cepat Utsman itu masuk ke dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, berikutnya ya tantangan dakwah Rasulullah SAW, di mana ini sudah dakwah yang bersifat terbuka. Kalau tadi dakwah Rasul bersifat sir ya, bersifat sembunyi-sembunyi, itu Utsman didakwahi oleh Rasul itu dalam rumah, bukan dalam sebuah mimbar seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang kemudian setelah turun ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah kabar gembira atau kabar peringatan, maaf, wa anzir ashiratal aqrabin, berilah kabar peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ada alaihi summa nada, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi sebuah bukit ya, itu bukit Safa. Dia naik ke atas bukit tersebut. Summa nada, lalu dia memanggil, menyeru. Karena waktu itu ya bukit tersebut yang paling tinggi ya, yang mungkin bisa naik di atasnya lalu bisa memanggil orang. Ya sabaha, fajatama'an nas ilaihi wa baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'asu rasulahu. Maka berkumpullah orang ketika Rasul mengatakan, wahai manusia, datang ke sini. Maka dia menyeru, ya Bani Muttalib, wahai Bani Muttalib, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau akhbartukum, kalau aku kabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwa ada satu pasukan berkuda, yasfahu hadzal jabal, yang akan menyerang gunung ini atau bukit Safa ini, turidu an tughayyira alaikum sadaqtumuni, mereka atau pasukan berkuda tersebut ingin merubah kalian atau ingin menyerang kalian. Sadaqtumuni, apakah kalian percaya dengan aku? Nah, ini Rasulullah memulai pembicaraannya ketika dia sudah mengumpulkan kaum itu ya. Sudah datang beberapa orang yang hadir di situ, pembesar-pembesar daripada Bani Muttalib, termasuk juga ada Abu Lahab di situ. Rasulullah SAW yang memang sudah dikenal oleh umatnya, oleh kaumnya sebelumnya, maka Rasul menyampaikan satu kata-kata, wahai
semua yang hadir, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada unta, ya, ada pasukan khail, ya, kuda yang akan menyerang kalian semua, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya, kami percaya. Ma jarabna 'alaika kadiban, kami tidak pernah, ya, mendapatkan engkau berbuat dusta. Inilah bahwa Rasulullah SAW itu sudah dikenal oleh kaumnya bahwa sebelum itu Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbuat dusta, sehingga ketika kata-kata itu diungkapkan maka mereka langsung percaya. Maka Rasul menyampaikan langsung risalah dakwahnya, fa inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku adalah pembawa kabar peringatan kepada kalian. Nah, nadhir itu tugas sebagai nabi. Nah, jadi nabi itu nadhir, ada namanya tabsyir, memberi kabar gembira. Nah, jadi ada juga nadhir, memberi kabar peringatan. Allah katakan, inna arsalnaka basyira wa nadhira, sungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad basyira, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi kabar peringatan. Nah, ini beliau memberikan kabar peringatan, fa inni nadhirun lakum, aku adalah orang yang memberikan kabar peringatan kepada kalian. Ini tanda-tanda bahwa beliau memproklamirkan diri menjadi seorang nabi. Sebelumnya belum pernah beliau mengatakan saya adalah pemberi kabar peringatan. Sebelumnya belum pernah beliau menyampaikan secara terbuka bahwa beliau adalah seorang nabi Allah. Baina yadayya azabun syadid, aku juga membawa azab yang pedih. Yakni kalau seandainya kalian tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau ikut dengan ajaran yang kubawa ini, maka akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Inilah awal mula dakwah Rasul secara terbuka. Bagaimana tanggapan kaumnya? Langsung ditanggapi oleh Abu Lahab. Faqala Abu Lahbin, berkata Abu Lahab, tabban laka sa'iral yaum amma da'watuna lihada illa hada. Wahai Muhammad, kata-kata tabban ini, maaf kalau kita terjemahkan, celaka engkau,